metabolisme nukleotida itu? Simak penjelasan berikut ini ya. Metabolisme nukleotida yaitu proses biokimia yang mengatur pembentukan, sintesis, pemecahan katabolisme, serta daur ulang salvage nukleotida di dalam sel. Nukleotida sendiri adalah unit dasar penyusun DNA dan RNA sekaligus molekul penting untuk penyimpanan energi seperti ATP dan GTP, sinyal sel seperti CAMP dan CGMP, serta koenzim yaitu NAD+, dan FAD. Nah, tadi kan udah kita bahas tuh mengenai pengertian metabolisme nukleotida. Kira-kira kalau metabolismenya rusak, apa ya yang akan terjadi? Yuk kita bahas. Jadi, metabolisme nukleotida yang rusak bisa menyebabkan anemia aplastik. Apa sih itu anemia aplastik? Anemia aplastik adalah kondisi di mana sumsum tulang tidak dapat lagi menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Akibatnya, sel darah menjadi kosong atau hiposeluler dan tidak dapat lagi menghasilkan sel darah yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai penyebab dan juga gejala mengenai anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi akibat kerusakan sel punca hematopoietik atau HSPC di sumsum tulang belakang, sehingga sel darah gagal diproduksi. Kerusakan ini terutama dipicu oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, aktivasi sel T autoimun. Sistem imun salah mengenali sel punca sebagai benda asing. Sel T sitotoksik dan sel T helper menjadi sangat aktif. Lalu mereka menghasilkan sitokin nih. Sitokin yang pertama itu ada IFN gamma dan yang kedua itu ada TNF alpha. Sitokin tersebut menghambat proliferasi HSPC dan meningkatkan stres seluler. Lalu faktor yang kedua ialah aktivasi jalur apoptosis. IFN gamma dan TNF alpha mengaktifkan jalur kematian sel melalui interaksi fosfosligan dan aktivasi caspase atau enzim pemotong protein untuk bunuh diri sel. Nah, jadi akibatnya si HSPC ini yang seharusnya berkembang malah mati lebih cepat. Yang ketiga, kerusakan mikrolingkungan sumsum tulang. Pada kondisi normal, sel pendukung sumsum tulang seperti sel stromal dan juga mesenkimal berfungsi untuk memberikan sinyal pertumbuhan kepada sel punca darah, menyediakan nutrisi seluler dan juga mengatur fungsi hematobiosis yaitu lingkungan tempat HSPC hidup dan juga berdiferensiasi. Jika mikrolingkungan ini rusak, maka sel pendukung tidak lagi mampu untuk menopang kelangsungan hidup sel punca dan juga proses diferensiasi normal. Dampaknya, HSPC kehilangan tempat dan dukungan biokimia yang diperlukan untuk bertahan hidup, sehingga jumlah dan fungsinya akan menurun. Yang keempat, kelainan genetik pada sel punca. Pada beberapa pasien anemia aplastik ditemukan kelainan genetik, seperti pemendekan telomer yang menyebabkan sel cepat menua, dan juga DNA yang lebih rentan rusak, sehingga mudah masuk jalur apoptosis yang mengakibatkan HSPC menjadi lebih sensitif terhadap stres, terutama stres imun, dan juga sel lebih mudah mengalami kematian sel atau apoptosis. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai diagnosis anemia aplastik. Anemia aplastik tidak hanya membuat sumsum tulang berhenti memproduksi sel darah, tetapi juga mengubah kadar metabolis di dalam darah, seperti peningkatan fenilalanin yang menandakan gangguan sistem kekebalan dan juga pembentukan sel darah. Sementara metabolit lain justru menurun. Pola perubahan ini menunjukkan bahwa anemia aplastik melibatkan ketidakseimbangan metabolisme tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas terapi pengobatan anemia aplastik. Di sini ada 4 macam terapi, yaitu yang pertama ada terapi kasual bertujuan untuk menghindari atau menghilangkan faktor penyebab penyakit. Yang kedua yaitu terapi suportif mengatasi komplikasi pasitopenia seperti infeksi, higiene, dan antibiotik, anemia transfusi PRC, dan perdarahan transfusi trombosit obat pendukung. Yang ketiga, ada terapi perbaikan sumsum tulang, yaitu merangsang pembentukan sel darah dengan steroid, kortikosteroid dosis rendah, dan faktor pertumbuhan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, itu terapi definitif untuk kesembuhan jangka panjang seperti imunosupresif, ATG dengan siklosporin, atau transplantasi sel punca. Nah, yang terakhir kita akan membahas bagaimana sih langkah pencegahan
anemia aplastik. Yang pertama, kita harus menghindari paparan zat beresiko atau bahan kimia toksik seperti benzena dan pestisida. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan penggunaan obat secara rasional. Menggunakan obat-obatan seperti kemoterapi, antibiotik, dan obat imun harus digunakan sesuai indikasi dan dosis obat yang tepat. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi seperti menjaga kebersihan diri, makan makanan yang higienis, serta kita harus melakukan imunisasi untuk mencegah infeksi virus. Dan yang keempat, kita harus melakukan pemantauan kesehatan berkala seperti pengecekan darah. Ini penjelasan mengenai penyakit anemia aplastik yang disebabkan karena gangguan metabolisme nukleotida. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.